Selamat pagi, Sio. Selamat pagi, Sio. Selamat pagi, Sio. Kenapa hari ini aku sial banget? Oh, kamu ada di toilet wanita? Ini pertanyaan yang seharusnya aku tanyakan ke kamu. Kalau kamu nggak pergi, aku panggil bantuan. Kamu ngapain? Kenapa nggak pergi? Memangnya di toilet mau ngapain lagi? Dasar cabul. Jangan mendekat. Ini toilet pria. Kamu pikir aku percaya? Aku udah sering ketemu cowok kayak kamu. Cabul. Aku tahu isi kepalamu. Pura-pura salah baca tanda. Pergi sebelum aku panggil bantuan. Aku nggak akan bilang apa-apa. Kalau masih nggak pergi, aku panggil bantuan. Aku udah cek draft kontrak penjualan. Selanjutnya, Wei Wei. Wei Wei. Ini CV pelamar berikutnya. Bukankah kamu? Si cabul. Cabul banget. Bukan begitu. Aku bisa jelasin. Keluar. Pak Sao minta kamu masuk. Sekarang. Dengar enggak? Sekarang juga. Cepetan. Sekarang juga. Selanjutnya. Halo, Tuan Tanah Sayang. Aku masih di rumah sakit. Apa? Halo? Halo, sinyalnya jelek. Nanti aku telepon pas udah sampai rumah.
Maaf, yang Anda tuju sedang tidak bisa dihubungi. Silakan hubungi kembali nanti. Nona, cari siapa? Cappuccino. Kamu telat 3 menit 56 detik. Ini hari pertamamu kerja. Aku kasih keringanan. Terima kasih, Tuan Peng. Panggil saja David. Baik, Tuan Peng. David. Laporkan diri ke kantor ketua. Masuk. Americano extra shot. Tanpa gula dan krim. Jangan bawa kopi di bawah 60 derajat Celcius. Susah sekali menyenangkannya. Ada lagi? Tuan Sao. Waktu itu, aku... Dasar manusia tak berperasaan. Jangan bawa kopi di bawah 60 derajat Celcius lagi. Aku kelihatan seperti komputer. Bagaimana aku tahu panasnya? Hai, aku bicara padamu. Kemari. Ini mejamu. Rapikan berkas ini sebelum pulang hari ini. Lalu taruh di meja Tuan Sao. Mengerti? Banyak sekali. Ngomong-ngomong, kalau besok datang kerja berpakaian seperti ini lagi, kamu akan dipecat. Berpakaianlah seperti wanita. Ini kartu namamu. Harus dipakai setiap hari. Paham? Sekarang kembali bekerja. Tuan Buni. Aku selangkah lebih dekat dengan impianku sekarang. Panggil saja Eva. Nona Eva, kamu mau beli mobil untuk sendiri? Ada saran bagus? Nona Eva, aku. Panggil saja Eva. Kalau kamu mau beli mobil untuk sendiri, aku rekomendasikan seri Sport. Mobil ini konfigurasi menengah, dan bagasinya sangat luas. Cewek cenderung taruh tas dan sepatu di mobil. Yang ini cocok untuk kebutuhanmu. Tak kusangka kamu begitu paham cewek. Ketua. Silakan duduk.
Tuan Zhao. Sejak Tuan Meng jadi pemegang saham grup Zhao kita, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Dan dia tidak pernah menghadiri rapat dewan direksi kami. Setiap kali sebelum rapat, dia hanya mengirimkan pesan kepada kami. Apapun yang dikatakan ketua. Anda bilang, dia tidak pernah menghadiri rapat kami selama 2 tahun ini? Benar. Bahkan mantan ketua belum pernah bertemu dengannya. Berapa banyak saham yang dia pegang? 13%. Di antaranya, 4% dibeli dari Tuan Li. Oke, saya mengerti. Mari kita mulai rapatnya. Tuan Zhao, barang-barang di meja Anda adalah... Tuan Wang, silakan duduk. Panggil saja saya Zenan. Zenan, Anda ingin bertemu saya? Tuan Wang, sudah berapa lama Anda bekerja untuk ayah saya? Saat saya masih remaja, dia membawa saya ke rumah Anda. Sejak itu saya bekerja untuknya. Saya rasa sudah setidaknya 20 tahun. Mengapa Anda bertanya? Begini, Anda sudah di sisi ayah saya sejak saya kecil. Itulah mengapa ayah saya mempercayai Anda seperti mempercayai keluarganya sendiri. Tentu saja, kami seperti keluarga. Beritahu saja jika Anda butuh bantuan. Begini saja. Saya dias beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu harus percaya siapa. Jadi, saya ingin Anda membantu saya menyelidiki seseorang. Maksud Anda Tuan Meng? Anda sudah tahu? Ayah Anda pernah meminta saya menyelidikinya setahun yang lalu. Tapi sangat sulit melacak keberadaannya. Dia sepertinya tidak di Tiongkok. Saya tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Tuan Wang, bagaimanapun juga, saya perlu tahu siapa pria ini. Saya khawatir dia bisa menjadi bom waktu. Jangan khawatir, Zenan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Kalau begitu saya pergi dulu. Baik. Tuan Zhao, dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Setelah pulang kerja, mampirlah ke Maserati untuk menindaklanjuti pesanan. Kami sudah menandatangani kontrak. Alamatnya ada di dalam. Oke. Terima kasih. Jangan bergerak. Aku akan tutupi untukmu. Nona, kita bertemu lagi. Anda berbicara dengan saya? Ya, Rock. Rock itu. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak terlalu paham. Anda pasti salah orang. Anda Nona Wei, kan? Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan pura-pura kenal saya.
Saya tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi. Apakah saya sudah jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui. Saya pikir saya salah. Maaf. Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao yang bicara? Ya. Siapa ini? Saya Wei Wei, perwakilan dari grup Chao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Di mana Anda? Saya di depan. Di mana Anda? Jalan ke kanan Anda. Ya. Terus jalan. Saya tidak melihat siapa-siapa. Dan belok kanan. Berhenti, berhenti. Bisa tolong lambaikan tangan? Saya mau pastikan itu Anda. Sekarang jalan lebih ke depan lagi. Pak, Anda di mana tepatnya? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu. Senang bertemu Anda, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, sudah berapa kali kita bertemu? Langsung ke intinya saja. Tolong berikan saya kontrak penjualannya, terutama bagian purna jualnya. Mau kopi, teh, atau jus? Tolong berikan kontraknya. Saya sedang buru-buru. Ini dia. Dia cantik sekali. Ini. Kelihatannya bagus. Kalau boleh, saya perlu membawanya dan menunjukkan ke bos saya. Tentu saja boleh. Hei, berhenti. Jangan bergerak. Duduk. Bagaimana kalau aku belikan yang baru untukmu? Lagi pula aku masih berutang rok padamu. Gak usah, gak apa-apa. Tinggalkan aku sendiri saja. Ini terbaik yang bisa aku lakukan untuk. Pergi saja. Ayo. Tapi, aku kerja di sini. Aku akan pergi. Oke. Dasar sial. Ada apa? Setiap kali aku ketemu dia, pasti ada masalah. Halo? Halo?
Ini Nona Wei. Iya. Siapa ini? Nona Wei. Saya dari stasiun TV kota. Selamat, Anda memenangkan undian kami. Kami akan transfer uangnya nanti. Bisa tolong berikan nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa? Apa katamu? Aku menang undianmu? Kamu yakin? Kamu dari stasiun TV mana? Aku nggak nonton acara TV apapun. Lain kali cari alasan yang lebih meyakinkan untuk nipu orang, ya? Berhentilah melawan aku. Aku serius. Jangan anggap aku bodoh. Tingkatkan dulu IQ-MU sebelum nipu orang. Oke. Kalau berani telepon lagi, aku akan viralin kamu di Weibo. Dan buat kamu jadi bahan ketawaan. Kamu kenapa sih? Bos, ini. Aku tadi. Kamu punya 2 jam untuk memberiku setelan untuk pesta mantan teman sekelas. Waktu sudah masuk. Jadi kamu masih punya 1 jam dan 56 menit lagi. Kalau kamu tidak bisa memberiku setelan tepat waktu, kamu bisa langsung jadi Teletubi. Dan jangan repot-repot datang kerja lagi. Kenapa hal ini terjadi padaku? Apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku harus disiksa oleh mereka berdua? Apa yang harus kulakukan? Ning Sue. Halo, Ning Sue. Tolong aku. Kalau kamu tidak menolongku, aku akan mati. Nyonya, aku sudah menunggumu. Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Di mana kita ini? Ini alamat yang dia berikan padaku. Seharusnya bukan tempat ini, tapi ayo kita lihat saja. Ayo. Hai, apakah Anda Tuan Su? Ya, dan Anda siapa? Saya dari grup Sao. Tuan Sao Zenan mengirim saya ke sini untuk mengambil setelan. Oke, silakan masuk. Silakan lewat sini. Semua setelan ini milik Tuan Sao. Anda bisa pilih yang mana saja. Kabarikan saya kalau sudah selesai. Oke. Terima kasih, Tuan Su. Terima kasih. Saya akan kembali kerja sekarang. Oke. Berapa harga satu setelan di sini? Aku tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus sering-sering datang ke sini. Ini semua aku lihat. Kenapa kamu mau datang sini? Tentu saja untuk mempersempit target. Lihat kancing-kancing ini. Semuanya diberi label tahun. Kalau tebakanku benar, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang-orang kaya ini sungguh merepotkan. Pakai setelan yang sama selama 10 tahun? Kamu tidak mengerti. Setelan kelas atas bisa bertahan seumur hidup. Hal yang pertama dulu. Kita harus pilih setelan jas untuk dia. Oh, benar. Pesta reuni teman sekelas kan? Harus terlihat bergengsi tapi tidak terlalu kuno. Ini terlihat terlalu formal. Tidak cocok. Yang ini bagaimana? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa dipakai untuk acara santai maupun formal. Tapi ini terbuat dari linen. Mudah kerut. Kalau bosmu pergi ke pesta langsung setelah kerja, itu akan sangat memalukan. Ini juga tidak bagus. Yang ini.
ini yang tepat. Tidak buruk. Aku setuju dengan yang ini. Bawa setelan ini ke Binatu nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Sulit sekali memuaskanmu. Ribet sekali. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kamu terlihat bagus. Ambil barangmu dan keluar dari sini. Batu, kertas, gunting. Terbang ke kiri. Sudah lama tidak bertemu. Di sini. Aku terlambat. Di sini. Lihat siapa ini. Tuan Shao. Bukan. Ketua Shao. Ketua Shao. Ketua Shao. Ketua Shao. Ketua termuda dalam sejarah grup Shao. Benar. Muda dan mampu. Saya tersanjung. Ketua Shao orang yang sibuk. Dia itu ketua loh. Kalian masih menggoda saya ya? Hari ini adalah pertemuan pertama kita setelah wisuda. Mari kita bersenang-senang, oke? Semua saya yang bayar. Terima kasih. Tuan Shao hanya minum whisky dengan es batu. Saya juga mau satu. Terima kasih. Kapan kamu kembali? Kamu harusnya memberitahu saya. Saya bisa menjemputmu. Saya sudah terbiasa bepergian sendirian. Kamu kan tahu itu. Tapi, saya harus mengucapkan selamat untukmu. Karena menjadi ketua termuda grup Shao. Bagus untukmu. Ketua apa? Ayahku sedang tidak sehat. Aku hanya membantunya. Kamu dulu tidak pernah segini rendah hati saat kita masih sekolah. Aku ingin tahu, apakah aku bisa meminjammu sebentar? Ke tempat yang sepi dan membicarakan sebuah proyek? Ayo pergi. Kamu sudah mau pergi? Aku akan kembali nanti. Sampai jumpa nanti. Setelah kamu kembali ke Tiongkok, aku sempat ingin mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian, aku sadar bahwa mungkin ada lebih banyak peluang di sini. Jadi, aku juga kembali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menikmati menjadi ketua? Pasti terasa luar biasa. Iya. Sangat. Bahkan kamu juga menggodaku. Langsung ke intinya saja. Sekarang kamu sudah kembali. Apa rencanamu? Posisi tinggi apa yang kamu incar? Jangan mengolok-olokku. Sudah berantakan sejak aku kembali. Aku pergi beberapa wawancara tapi ditolak. Hari ini, aku baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Seorang lulusan Harvard yang berprestasi tinggi malah ditolak? Mereka pasti buta. Tapi, tidak apa-apa. Bagaimana kalau ini? Pernahkah kamu mempertimbangkan bekerja untuk perusahaanku? Seharusnya aku tidak mengatakannya seperti itu. Beberapa perusahaan memang menawarkan pekerjaan padaku, tapi tunjangannya tidak cukup baik. Perusahaan ini, bagaimana? Menyetujui semua syaratku. Kamu sudah mantap dengan keputusanmu? Aku akan mencobanya dulu. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi, ingat saja bahwa grup Zhao akan selalu menyambutmu. Aku dengar kamu tahan minum. Mau minum? Kalau begitu mari kita bersulang. Untuk masa muda kita yang telah berlalu. Untuk sahabat terbaikku yang kudapatkan dengan sepiring pangsit. Apa kamu bawa uang? Kurasa tidak. Aku juga tidak punya uang. Bersulang. Bersulang. Pak, dia ada meja yang tersedia untuk saat ini. Anda perlu menunggu sebentar. Sini. Kita bisa berbagi meja. Bolehkah saya? Tentu, tidak masalah. Anda orang Tiongkok. Terima kasih, senang bertemu denganmu. Pak, sudah siap memesan? 2 piring pangsit daging babi dan 2 piring pangsit seledri. Saya ingin saus pedas asam untuk cocolannya. Itu saja. Terima kasih. Tolong hitung. Ratusan banyak sekali. 4 piring, kamu akan kekenyangan. Sisa makanan bisa kita bungkus. Kamu masih mau saus pedas asam? Lebih enak pakai saus pedas asam. Kamu dari mana?
Ibu kota Tiongkok. Kecamatan mana? Huairou. Kenapa? Ini temanku, Jack. Aku Jack. Senang bertemu denganmu. Pak, pangsit Anda. Makan pangsit daging dulu, baru yang seledri. Oke. Celupkan sausnya. Tahu tidak? Begitulah caraku makan setiap kali. Enak banget. Lebih enak lagi kalau dimakan dengan bawang putih. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Pangsit itu yang terbaik. Enak sekali. Sudah kubilang, Ada apa? aku lupa bawa dompet. Bayarin dia. Apa? Bayar tagihannya. Dia tidak punya cukup uang. Kami yang traktir. Baiklah, Dia menyuruh-nyuruhku lagi. Sampai jumpa. Dah. Kamu sedang apa? Kenapa wajahmu sedih sekali? Kamu selalu jadi pusat perhatian. Ini pesta tahun baru. Kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia dan menikmati diri di tahun baru. Bagaimana kalau begini? Minum dan nikmati sepuasnya. Hari ini semuanya tanggunganku. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. hei, ganteng. Mau menari? Tentu. Ayo ikut kami. Ayo, aku bersenang. Aku saja pergi. Ayo kita bersenang-senang. Aku saja pergi. Kalau begitu aku pergi dulu. Ini kunci mobilmu. Mobil ini sekarang milikmu. Aku nggak akan mengemudikannya lagi. Aku akan pulang ke Tiongkok. Maksudmu apa? Ada apa? Ada yang bisa kubantu? Secangkir kopi, tolong. Nggak ada yang bisa kau lakukan. Aku sendiri nggak tahu harus berbuat apa. Rasanya aku nggak berguna banget. Katakan padaku apa yang terjadi. Apakah grup Sao sedang dalam masalah? Kok kau tahu? Kau kan putra terkenal dari keluarga Sao. Semua orang tahu itu. Kamu benar. Begini ceritanya. Para pemegang saham berniat memperluas pasar luar negeri kami. Tapi ayahku nggak setuju. Jadi, mereka mengancam akan menarik saham mereka untuk uang tunai. Seperti yang kau tahu, perusahaan kami sudah dalam posisi arus kas yang buruk. Dengan masalah tambahan yang mereka sebabkan. Ayahku nggak sanggup menahannya dan akhirnya masuk rumah sakit. Oh, gitu. Kenapa ayahmu nggak setuju memperluas pasar luar negeri? Perusahaan luar negeri itu mau memegang 27% saham. Ayahku khawatir posisi pengendali kami akan tergantikan. Atau perusahaan kami akan diambil alih. Terus kenapa pemegang saham lain bersikeras bekerja sama dengan perusahaan luar negeri itu? Kata mereka untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Aku nggak selesai. Menurutku, grup Sao harus fokus mengamankan para pemegang saham saat ini. Mudah diucapkan, susah dilakukan. Menurutku, kau bisa membujuk ayahmu untuk menambah 1% saham ke para pemegang saham yang mau keluar. Saat pemegang saham lain melihat ketulusan ayahmu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1%? Betul, harus memberi untuk mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan grup Sao saat ini adalah arus kas. Ini satu-satunya cara untuk mengamankan pemegang saham lain. Kalau kau nggak melakukan ini,
Sepertinya grup Sao benar-benar harus berganti tangan. Segelas bir, tolong. Luar biasa. Kau penyelamat hidupku. Jadi, masalah selesai? Iya. Setelah ayahku mengikuti saranmu. Dia berhasil menenangkan pemegang saham lainnya. Tahu apa itu namanya? Itu namanya mengadu domba musuh. Mengadu domba musuh. Oke. Mari kita bersulang untuk kaki brilianmu. Bersulang. Kita akan segera lulus. Kau akan tinggal di sini atau kembali ke Tiongkok? Mungkin kembali, meski kondisi di sini lebih baik. Pasarnya sudah jenuh. Ada lebih banyak peluang di kampung halaman. Selain itu, aku ingin menantang diriku sendiri. Kalau begitu, grup Zhao akan selalu menyambutmu. Beritahu saja ekspektasi gajimu. Aku memang ingin bekerja di sana. Tapi aku khawatir perusahaanmu tidak mampu membayarnya. Aku ingin jadi ketua. Asisten ketua. Baiklah, bersulang. Bagaimana aku bisa menolak? Bagus. Jadi, pikirkanlah. Selama kau mengatakannya, uang bukan masalah. Apa aku terlihat sangat materialistis di matamu? Ku beritahu. Hal yang paling tidak kuperhatikan adalah uang. Bukan itu maksudku. Aku sudah mencoba mengundangmu sekali, 2 kali, 3 kali. Sudah 3 kali. Kalau kau menolakku lagi, itu artinya kau meremehkanku. Tentu saja tidak. Kau mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ya, Tuan Sao. Tambah 1 gelas lagi. Dia baik-baik saja. Jangan repot-repot. Aku tidak mabuk. Kau mabuk. Dulu aku yang mengantarmu pulang. Sepanjang waktu saat kau mabuk, bro. Jangan minum sebanyak itu. Hari ini gak apa-apa. Aku punya asisten pribadi. Asisten? Aku akan panggil dia. Asisten yang mana? Orang aneh ini. Apa salahku sampai dapat begini? Halo. Kau punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Baguslah, bro. Sini. Ayo minum. 10 menit? Kau pikir aku bisa telepon seperti Profesor Du? Aku nggak akan datang. Dasar orang aneh. Jangan repot-repot datang kerja besok. Aku telat. Telat. Buru-buru apa? Mau reinkarnasi? Kayaknya untuk itu aja aku udah telat. Mau melayani bos anehmu lagi? Sudah tahu? Bener banget. Dapat 10 poin. Dadah. Kunci pintunya. Oke. Apa yang bisa terjadi jam segini? Bos yang aneh banget. Pak Zhao. Hei. Ini. Lagi apa? Bau banget. Aku. Ini perintah.
Siapa yang bisa datang selarut ini? Coba lihat. Nyonya, ada yang bisa dibantu? Aku Ibu Ling Xiao. Dia di sini? Ada, silakan masuk, Bu Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu datang. Bu, ada apa datang selarut ini? Lagi makan apa? Kok makan mie instan? Nggak ada nilai gizinya sama sekali. Apa uang yang kuberi kurang? Masa asisten rumah tangga aja nggak punya? Hidup seperti apa ini? Tempatnya jelek banget. Kok kamu bisa tinggal di sini? Pulang sama aku, ya? Bu, tolong. Aku udah gede sekarang. Aku udah lulus kuliah. Aku nggak bisa ngandalin kamu dan bapak lagi. Kamu ngomong apa sih? Kita udah kerja keras seumur hidup. Buat apa itu semua? Yang kita mau cuma kasih kamu hidup yang enak dan berkualitas. Bu, aku nggak butuh dukungan kamu lagi. Aku senang asal kamu hidup enak. Uang nggak bisa beli kebahagiaan, Bu. Jangan ceramahin aku. Pokoknya, aku nggak izinin kamu tinggal di sini. Pulang sama aku sekarang juga. Ayo. Bu. Aku nggak mau pergi. Menurut aku tempat ini bagus. Baik, kalau begitu, kita punya villa kosong lagi di timur rumah kita. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Dekat sama aku, jadi gampang buat aku jagain kamu. Ini batas bawahanku. Nggak usah dibahas lagi. Aku nggak mau pindah. Bisa nggak kamu berhenti khawatirin hal yang nggak perlu? Khawatir hal nggak perlu? Kenapa aku nggak khawatirin anak orang lain? Terus, gitu caranya kamu ngomong sama ibumu sebagai orang dewasa? Gimana bisa kamu ngomong gitu? Bu. Aku nggak maksud gitu. Duduk dulu. Jangan gitu dong, anak nakal. Duduk dulu, Bu. Lihat. Kamu udah habisin seluruh hidupmu buat jagain bapak dan aku. Sekarang waktunya hidup buat diri sendiri. Lihat. Kamu bisa coba kembangkan hobi. Nonton konser. Nikmatin teh atau nonton drama. Bagus kan? Aku cuma bisa tenang kalau kamu hidup enak. Nak. Kamu adalah seluruh hidupku. Kamu anak satu-satunya kita, kan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya bagi kami. Bu, tapi aku sudah dewasa. Ayahku juga berjuang sendiri hingga mencapai posisinya sekarang. Aku sudah dewasa. Aku harus berhasil dengan usahaku sendiri. Apakah itu berarti harus tinggal jauh dari rumah? Apakah itu berarti meninggalkan ibumu? Tentu saja tidak. Ibuku adalah ibu yang terbaik, paling baik hati, paling cantik, dan paling dermawan di dunia ini. Benar kan? Jangan menggodaku. Ayahmu akan menghadiri pesta tahun baru. Kamu harus hadir. Jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Bu, aku akan marah kalau kamu terus begini. Uang pun tidak mau terima? Kamu memang cukup bangga diri. Aku simpan dulu untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Bu, aku antar ibu. Opa, aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu. Unye. Gimana nih? Gimana nih? Kamu sudah pulang? Opa, Ningsue, kamu di sini. Kamu sudah pulang. Ada keperluan apa datang malam-malam? Bertengkar lagi sama ibumu? Memang ada apa lagi? Ibuku sangat menyebalkan. Cerewet terus. Lebih tenang di sini kalau sama kalian. Tapi kami tidak merasa tenang kalau kamu di sini. Wei, aku mau mandi dulu. Aku juga mau cuci muka. Sebentar. Wei. Kenapa kamu bawa laki-laki? Apa
Apa yang kamu bicarakan? Tadi sama laki-laki. Siapa? Katakan. Apa aku kenal? Bosku. Dia mabuk. Aku antar dia pulang. Antar pulang? Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu demam? Weh sayangku, kamu sudah 24 tahun, tapi kamu masih lajang. Apa yang kamu pikirkan selama ini? Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Pria tampan mabuk terbaring tepat di sebelahmu. Itu kesempatan yang sangat bagus. Kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Kalau dia menghubungimu, jelas dia punya perasaan sama kamu. Tapi malah kamu main susah didapat. Nggak heran kamu masih lajang. Kamu kan mau dia? Kenapa kamu tidak bekerja dengannya? Abaikan saja dia. Dia terlalu banyak nonton drama Korea. Aku memang mau kok. Ada apa dengan kalian semua? Kalian bukan anak kecil lagi. Apa kalian tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika pria tampan terbaring tepat di sebelahmu? Apa gunanya pura-pura sopan? Aku akan nonton drama Korea saya sekarang. Opa, terima kasih. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Terima kasih. Ning Sue, aku sangat mencintaimu. Hei. Ini sudah yang ketiga kalinya. Kamu masih nonton itu juga? Ada apa? Yang mana yang lebih bagus? Buat apa ini? Kamu mau pegang pintu di hotel atau melayani anggur? Apa yang kamu bicarakan? Besok aku akan pergi ke pesta anggur bersama bosku. Aku tidak tahu yang mana harus dipakai. Pesta anggur? Kapan? Di mana? Bisa bawa aku? Ya, Aku pernah ke pesta anggur sebelumnya. Katakan saja pada bosmu kamu mau bawa teman. Oke. Terima kasih. Aku tidak akan lupa bantuan besar kamu. Kalau gitu bantu aku pilih gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Dengar saya bilang, gaun itu penting. Tapi karaktermu juga penting. Dengerin aku, berdiri tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu, tapi dagu agak ditarik sedikit. Kalau lihat orang, harus lembut. Dan sesekali kedipin mata. Apa yang kamu lakukan? Matamu juli. Oke, udah. Gini? Ayo dong, ayo kita cari gaun buat kamu. Kamu nggak akan bisa sampai level aku. Sini, duduk. Aku bakal dandanin kamu. Bikin Pak Zhao terpana. Tunggu dulu. Siapa lagi yang dibawa Pak Zhao selain kamu? Nggak ada yang lain. Cuma kamu? Kalau gitu kita kasih kerjasama penuh. Jangan bikin dia kecewa. Aduh, ngomong apaan sih? Masa dia tertarik sama aku? Dia tiap hari kelihatannya gitu. Ekspresi datar. Siapa yang mau sama dia? Dia kaya. Dia berhak aja sok bos sih. Nggak bisa lebih pengertian dikit? Mau gaya yang kayak gimana? Aku tahu. Manis. Itu nggak cocok. Imut. Kayaknya nggak juga. Gaya chic dan seksi juga nggak bakal cocok. Aduh, udah deh, jangan main-main. Aku mau ke pesta anggur, bukan ke klub. Bangun. Bangun, ayo kita cari yang bagus. Ayo dong. Gaya apa sih yang disuka Pak Zhao? Kasih tahu dong. Udah jangan sebut-sebut Pak Zhao lagi. Aku kesana buat kerja. Nah, di situ salahnya. Jadi asisten gak akan bikin kamu maju. Kamu harus nargetin posisi istri bos. Istri bos? Saya sudah sangat bersyukur jadi asisten. Kamu tahu gak sibuknya aku gimana? Aku gak ada waktu mikirin pacaran. Udah deh, lupakan aja. Kamu gak ada waktu buat pacaran. Tapi kan kamu tetap harus nikah juga. Kalau nggak ketemu pacar, nanti nyesel udah telat. Tapi, aku nggak punya baju lain selain yang ini.
Ada kok. Aku bawa semua ke sini. Percaya aja sama aku. Aku kayak Doraemon. Aku punya apa aja yang kamu butuhin. Tunggu di sini. Maaf, agak berantakan. Biar aku rapihin dulu. Weh, aku tahu sekarang. Baju yang elegan pasti cocok banget buat kamu. Tunggu, biar aku cariin satu. Gimana yang ini? Enggak, tamu-tamunya kan orang kaya. Punyaku KW. Nanti malah malu. Aku cariin yang lain buat kamu. Yang ini bagus. Gimana menurut kamu? Bukannya. Warnanya terlalu mencolok. Lagi pula aku kan bukan pusat perhatian. Weh, cantik banget ini. Jangan mikir kayak gitu dong. Kalau kamu pakai ini, dijamin kamu bakal jadi pusat perhatian. Tolong deh, Ning Sue. Kasihanin aku dong. Enggak, dengerin aku. Ini kayak ditawarin hutan. Cuma minta satu ranting aja. Ditawarin lautan, cuma minta setetes air aja. Kamu harus ambisius dong. Api. Udah, nggak ada tapinya. Ayo, cepetan. Yakin nih? Nanti kalau dapat pacar kaya, baru bilang makasih ke aku. Ayo, cepetan. Yakin nih? Iya, cepetan. Percaya aja sama aku. Ayo. Yang datang kali ini semua orang penting. Iya. Pak Ling, lama tidak berjumpa. Senang bertemu Anda. Senang berkenalan. Permisi, apakah siapa di sini? Boleh tahu ini mengenai apa? Begini kejadiannya. Ayahnya sedang mencari dia. Ketua Ling, Ling Xiao. Ayahmu dulu kami sini untuk membawakan sedang ini. Dan dia memintamu pergi ke pesta minuman anggur. Pesta minuman anggur apa itu? Saya sedang bekerja. Tolong jangan dipersulit, Pak Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghalangimu melakukan apapun di masa depan. Jika kamu datang ke pesta ini. Pesta apa sih? Sampai serius begini? Bilang pada ayahku, saya tidak akan pergi. Pak Ling. Tunggu, Ling Xiao. Mungkin itu kencan buta. Jangan mengejek saya. Ibumu menelepon. Angkat. Ayo. Diam. Pegang ini untuk saya. Halo? Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Bu, saya sedang bekerja. Tolong jangan ganggu saya, oke? Menyenangkan hati saya saja. Dan datanglah ke pesta ini, ya? Saya beritahu kamu, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting bagi ayahmu. Cepat, saya menunggumu. Baik. Anak ini. Halo, Nyonya. Saya sudah menunggumu. Kamu di mana? Takut tidak bos anehmu itu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf, Ning Sue. Saya sakit perut. Saya butuh waktu lagi. Tolong tunggu sebentar lagi. Saya harus lagi. Nanti kami lagi. Halo? Halo? Luar biasa. Jadi, you wanna hear it? Okay, I'll give you guys an in-depth explanation. From a new director's point of view, okay? Oke, besar. As an actor, you should know what acting is. Acting is art. It's like living your life.
When you fully understand a character, your acting will no longer be acting. What is it then? It do be art. What do we usually? Performing artist, right? Ya, ya. Mianwile, acting is also philosophy. Here is an example for you. You all know Bruce Lee, right? Of course. He was the nomor satu Chinese kung fu star. And his acting skills were also considered peerless. That's because he was an artist. Many people learned from Bruce Lee. But Bruce Lee never taught them how to fight or attack. But philosophy instead. Because he understood the power of keenness and gentleness. Kung Fu has different schools. Actors are also different from each other. Don't always brag about what you face started in before. It's getting old. If you wanna be a good actor, you should ask yourself first, what you did when you are down. Down? Everybody wants to act standing up. Benar? But who has really gone through that down moment? By down, I don't mean sleep, but going through hardships and defeats. Only after you experienced multiple hardships and defeats in your life, can you really understand the mindset of a character. Or we say, your acting will always be flawless and fake. Makes sense, right? That's right. Give it up. Nice speak. Permisi, permisi. Pidato yang sangat bagus. Aku sangat terkesan. Ayo kita bersulang untuk pidato brilianmu. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah aktris dan model yang dikontrak oleh perusahaan film. Ning Sue, Rao Shikai. Merek apa saja yang pernah kamu wakili sebelumnya? Film apa saja yang pernah kamu bintangi? Pertanyaan yang bagus. Ceritakan pada kami. Kamu sangat kampungan. Sutradara Rao baru saja mengatakannya. Jangan selalu tanya tentang riwayat akting dan sebagainya. Itu sangat kampungan. Sebenarnya, aku sudah membintangi cukup banyak iklan. Acara TV dan film. Banyak sekali. Aku sudah tidak ingat jumlahnya. Banyak? Model? Sangat kampungan. Sutradara Rao, bagaimana kalau kita ke tempat lain dan berbincang tentang seni yang sebenarnya? Bagaimana menurutmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini. Pindahkan ke sana. Apa yang kamu lihat? Pergi. Pergi. Kamu terlalu kenyang sampai tidak bisa bicara seperti manusia. Ini adalah putra ketua Ling. Perhatikan sikapmu. Tuan Ling, maafkan saya. Saya tidak mengenali Anda. Maaf, jangan cuma berdiri di sana. Bantu dia dengan sepedanya. Ya. Maaf, dia baru dan tidak tahu. Ayo masuk ke dalam. Pesta akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kami terus mendapat dukungan Anda. Tentu. Paman. Zenan. Kalau begitu nanti kita bicara lagi. Oke. Zenan. Kapan kamu kembali? Sudah lama. Sudah bertahun aku tidak lihatmu. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat. Kamu sudah jadi pemuda tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, ayahmu di mana? Gimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Aku dengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Ini hal yang bagus. Jangan terburu-buru. Kamu masih muda. Pelan-pelan saja. Aku yakin kamu akan sukses di masa depan. Bisa bilang ke aku kalau butuh bantuan. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, aku tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayahku membantuku. Teruskan kerja bagusmu. Ayah. Ling Xiao. Pas sekali. Lihat. Sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari lalu. Benarkah? Dasar anak bodoh. Kenapa tidak bilang ke aku? Kamu lagi ngapain di sini? Jadi, kalian berdua juga saling kenal? Kami saling kenal waktu di luar negeri. Kebetulan sekali. Itu bagus. Dia asistenku. Ngobrol sama sepupumu.
Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Metong, ayo pergi. Masih ada tamu yang harus kita temui. Oke. Kalian ngobrol saja. Kami pergi dulu, Zenan. Kami pamit. Para hadirin, selamat malam. Merupakan kehormatan besar bisa hadir di sini pada makan malam perayaan ulang tahun ke-20 grup Seongda. Selanjutnya, mari kita sambut Bapak Lim Yong Seong, Ketua Grup Seongda, dan istrinya Ibu Zhao Meihua, untuk naik ke panggung dan menyampaikan pidato. Silakan. Para tamu terhormat, para hadirin, selamat malam. Atas nama Grup Seongda, terima kasih sudah hadir di pesta perayaan hari ini. Kalian datang dari jauh untuk merayakan bersama kami dan membahas bisnis. Kehadiran kalian membuat ulang tahun ke-20 kami lebih istimewa dan berkesan. Saya sangat senang dan berterima kasih atas usaha kalian yang terus-menerus untuk mempererat persahabatan kita. Hari ini, saya juga ingin berterima kasih khusus kepada keluarga saya. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Seongda tidak akan sesukses sekarang. Oleh karena itu, saya harap kalian bisa berikan tepuk tangan meriah untuk istri saya, Nyonya Zhao Meihua. Hari ini, kita berkumpul dengan teman lama dan baru di sini. Saya usulkan, kita angkat gelas dan bersulang untuk kerja sama kita di masa depan, persahabatan kita yang abadi, serta kebahagiaan dan kesehatan keluarga kita. Teman-teman, bersulang. Siapa itu? Ada apa? Siapa dia? Kurang ajar. Ya Tuhan, Dia temanmu? bukan. Aku tidak kenal dia. Mana mungkin aku kenal orang seperti dia? Baru saja ada kejadian kecil, agak menghidupkan pesta. Teman-teman, ayo habiskan minuman kita. Sekarang waktunya berdansa. Semoga kalian menikmati waktu dan bersenang-senang. Direktur Rao, mau berdansa? Direktur Rao, bagaimana tarian saya? Sangat bagus. Kamu pernah belajar menari? Tentu saja.
Ingat hubungi saya kalau butuh peran yang bisa menari. Kalau begitu saya minta nomor teleponmu. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Cantik. Mau berdansa dengan saya? Mengapa saya harus berdansa denganmu? Jangan ganggu saya. Wei. Berdansa denganku. Oke. Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun, yang sudah membantu Xiongda melewati banyak kesulitan. Di sini, saya bersulang untukmu. Terima kasih. Pesta hari ini sangat meriah. Semuanya terlihat sangat elegan. Ini benar-benar mewakili gaya Xiongda. Saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan semua teman kita. Ayah, maaf. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Kian, jadi saya terlambat. Boleh saya perkenalkan? Ini Pak Ling, Ketua Xiongda. Senang bertemu dengan Anda. Ini Nyonya Ling. Senang bertemu denganmu. Ini putri saya Kian. Dia baru saja kembali ke Tiongkok. Dia setiap hari sibuk dengan pekerjaan. Putrimu sudah tumbuh menjadi wanita muda sekarang. Kita tidak pernah menyadari sudah berapa tahun usia kita sampai melihat anak-anak kita. Kian, berapa usiamu? Dia sudah 26 tahun. Akas sama seperti kamu sudah 26 tahun ya? Kamu masih lajang atau sudah punya pacar? Saya masih lajang. Anak muda sekarang semua fokus pada karir mereka. Pak Ling, kenapa saya tidak melihat putra Anda? Putra saya? Dia harusnya di lantai dansa. Saya rasa dia sedang menari. Bagaimana kalau begini? Kita cari waktu untuk memperkenalkan mereka satu sama lain. Orang muda pasti lebih banyak kesamaan. Ide bagus. Kian, suatu hari nanti saya akan ajak kamu keluar. Minum kopi atau makan bareng. Bagaimana menurutmu? Boleh, Nyonya Ling. Ayah, temanku ada di sana. Saya akan pergi menyapa. Oke, silakan pergi. Permisi. Silakan. Pak Chen, putrimu sangat cantik. Ya, gadis yang sangat baik. Terima kasih. Dunia memang sempit. Apa yang kamu lakukan di sini? Ah, Meng Tong. Aku diundang teman sekelas. Benar kan, Meng Tong? Iya, kami dulu sekelas. Ini siapa?
Ini Miss Chen, bos perusahaan kami. Halo, Miss Chen. Senang bertemu denganmu. Aku mau cek teman di sana dulu. Silakan dinikmati. Oke, silakan. Bersulang. Bersulang. Dah. Dah. Membosankan ya? Iya, sedikit. Mau tambah wine lagi? Miss Chen. Aku masih ada urusan, mau pergi dulu. Kalau kamu pergi, aku bakal sepi di sini. Gaunmu bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, kamu di sini. Kupikir kamu sudah pergi. Aku mau pergi. Meng Tong, terima kasih sudah bantu tadi. Aku traktir makan lain kali. Nggak usah, tapi kalau kamu mau balik ke Xiongda, kerjaku bakal lebih mudah. Itu bos kamu? Dia? Iya. Dia baik banget. Baik? Gimana baiknya? Sebagus apapun dia, lebih baik jadi bos sendiri. Iya kan? Kayaknya aku dapat satu lagi yang ngajak. Aku cuma nggak ngerti. 4S Store beneran seistimewa itu? Sampai kamu rela tinggalkan Xiongda? Bukan soal 4S Store-nya. Dari kecil, aku selalu bermimpi. Punya bengkel modifikasi mobil sendiri. Jadi, aku harus mulai dari dasar. Untuk tahu kebutuhan setiap pelanggan. Udah, nggak usah dibahas. Papaku butuh bantuanmu. Semangat, bro. Aku pergi dulu. Jangan khawatir. Kamu telat lagi. Pagi, kamu telat lagi. Lihat ya. Wewe. Kamu telat lagi? Pak Sao tidak puas dengan file ini. Kamu harus mengerjakannya ulang. Selesaikan secepatnya. Selesai sebelum jam pulang kantor. Dan taruh di meja saya. Bagaimana? Bagaimana saya bisa menyelesaikannya hanya dalam 1 hari? Cari tahu sendiri. Yang ini? Bagaimana dengan roadshow? Ide bagus. Itu akan menarik perhatian publik. Ling Xiao, bagaimana pendapatmu? Tidak ada yang orisinal. Dan tidak membantu publisitas kita. Orang yang menontonnya tidak terlalu tertarik membeli mobil. Ditambah lagi, itu bukan cara yang baik untuk memperkenalkan budaya perusahaan kita. Jadi apa saranmu? Bagaimana dengan film mikro? Kami sudah memikirkannya. Tapi biayanya akan terlalu tinggi. Tahu? Anggaran kita bahkan tidak cukup untuk bayaran aktor. Apalagi biaya produksi. Mudah mencari aktor. Kita bisa buka audisi terbuka. Mulai dari karyawan kantor sampai mahasiswa. Prosesnya sendiri sudah merupakan iklan. Kalian setuju? Saya pikir itu ide bagus. Pertunjukan bakat sekarang biasanya menarik banyak perhatian. Oke. Minta Departemen Perencanaan buat rencana proyek. Oke. Pak Zhao, ini laporan revisi. Taruh saja di sana.
Lumayan. Untuk baca file-file ini dan belajar dari yang lain, lalu tulis laporan untuk saya. Lagi, sebanyak. Ini, Jangan lupa tutup pintu. Tampan sekali. Lihat, lihat. Dia, kalau tidak lebih, sama gantengnya dengan Pak Zhao. Iya, ganteng banget. Wei, Hai, ganteng banget. aku bawa sesuatu buat kamu. aku lagi kerja. Di kantor kami. Kamu ngapain? Kenapa dia ngobrol sama dia? Aku bawain kamu rok. Kemarin, aku bikin rok kamu. Aku mohon, bisa kasih ampun? Jangan ganggu teman kantorku. Pak Zhao, Halo, Pak Zhao? Udah selesai kerjaan yang aku minta? aku baru mau mulai. Kerjain sekarang. Kamu lupa barangmu. Kalau kamu nggak suka, aku bisa beliin yang lain. Aku taruh di mejamu ya. Kamu datang ke kantorku buat ngejar cewek? Dia beda ya? Mau tinggal bentar di kantorku? Mungkin lain kali aja. Aku masih ada urusan. Aku harus pergi. Menurutmu aku harus jauhin dia? Gimana kalau teman kantor Mira ada apa-apa? Antara Zhao Zenan sama aku? Gimana jelasinnya? Takut apa sih? Itu cuma iri aja sama kecantikan alami kamu. Dunia ini kejam. Siapa yang nggak pernah digosipin? Kenapa nggak kasih tahu dari dulu kalau bosmu kayak gitu? Kamu mau ngapain? Bisa ngapain? Cuma mau cari tahu lebih dalam aja. Kamu tuh contoh tipikal. Cinderella jadi putri salju. Aku yakin bosmu. Hah? Maksudmu apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Pasti dia tertarik sama kamu. Pasti kamu udah ngerasain sesuatu. Mengaku aja deh. Dia perlakukan semua orang sama. Oke? Nonton TV aja. Aku mau tidur. Selamat malam. Selamat Malam. Dadah. Dadah. Mimpi indah.
Keno, Keno, Hmm, Ling Xiao, Tuan Zhao, Ling Xiao, Tuan Zhao, Li Jik Xiao, Tuan Zhao. Kamu juga nggak mau lihat mereka, kan? Aku belikan ini untuknya di hari ulang tahunnya. Anak muda sekarang suka pakai baju seperti apa? Nggak percaya. Dia nggak pernah pakai baju yang kubelikan. Dia selalu beli baju sendiri. Anakku sudah dewasa pun masih bikin aku nggak tenang. Berhenti membereskan. Lagi pula dia nggak akan pulang. Masa bisa berhenti? Dia kan anakku, ya ampun. Ling, tahu nggak? Tadi waktu aku membereskan, aku nemu beberapa baju ayahku. Aku kasih sweater ini ke dia sebagai hadiah ulang tahun. Aku yang rajut sendiri. Waktu itu, aku baru belajar merajut sweater. Lengan kiri kanan pun nggak sama panjangnya. Waktu adikku lihat, dia bilang ke aku setiap hari, "Kak, rajutkan satu untukku dong." Dan sekarang, bertahun-tahun sudah berlalu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi kan hari ulang tahun kematian ayah. Jangan lupa ajak Ling Xiao pulang. Ling, menurutmu mereka akan datang kali ini? Aku bahkan nggak ingat kapan terakhir kali kita makan bersama. Bagus. Aku senang banget hari ini. Kamu gak cuma ingat hari ini ulang tahunku, tapi juga datang merayakannya. Reuni yang sangat membahagiakan. Jadi, aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk umumkan keputusan. Mulai sekarang, setiap festival musim gugur, kita akan libur 1 hari dan berkumpul untuk merayakannya. Kalau setuju, tolong angkat gelas dan habiskan. Aku setuju. Setuju. Aku setuju. Beslak, beslak. Kamu juga. Angkat gelasmu. Oke. Ini, berulang. Oke. Mei Hua. Ayah, kadang ini, jangan minum terlalu banyak. Hari ini hari bahagia. Jiang Wo, biar saya bersulang untukmu. Sekarang, mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk ayah bersama. Oke, Ayah, selamat ulang tahun. Kakek, selamat ulang tahun. ucapkan selamat ulang tahun untuk kakek. Ayo, silakan dinikmati. Ini, tambah lagi. Hati-hati, panas. Udang lagi. Cicimi. Sering makan udang. Tapi masakanmu selalu yang terbaik. Pasti. Aneh sekali. Anak muda bilang, memuaskan perut suami adalah cara untuk menjaga hatinya. Kalau masakanku tidak enak, bagaimana bisa kau tinggal bersamaku dulu? Kalau begitu, seharusnya dulu aku menikahi Koki. Tapi mereka tidak secantik aku. Lagi pula, anak kita juga suka masakanku. Waktu aku masak sup ayam ginseng, atau semur daging dengan lobak, selalu aku buat satu panci besar. Dan dia selalu makan satu mangkuk besar. Dia sangat suka. Betul. Anak kita luar biasa dalam segala hal. Tapi soal pekerjaan, dia tidak pernah mendengarkan aku. Dia anakmu. Kau harus ajak bicara dan bimbing dia dengan baik. Tapi kau selalu perintah dia. Dia tidak tahan. Sekarang orang banyak bicara soal tekanan besar. Kau terlalu menekan dia. Bagaimana kalau begini? Suruh anak kita pulang makan. Bilang padanya, selama dia bahagia, aku tidak akan ikut campur urusannya lagi. Benarkah? Akhirnya kau sadar? Ini, aku hadiahkan udang untukmu. Oke, SIP Nida. Kau terlalu banyak tonton drama Korea, sampai belajar bahasa Korea.
Zenan, sudah kau tinjau laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah, aku baru mau bilang. Aku perhatikan ada pemegang saham misterius yang tidak pernah muncul. Dan diam-diam membeli saham dari pemegang saham minoritas kita. Aku tahu itu. Jangan khawatir. Untuk saat ini, dia hanya memegang sekitar 2 atau 3% saham. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar dan berpikir jangka panjang. Perhatikan lebih banyak situasi para pesaing. Tapi, Ayah, aku ingin tahu. Apakah Ayah sudah memperhatikan pemegang saham ini sebelum aku kembali ke Tiongkok? Tidak. Kurasa dia baru mulai bergerak. Kalau dia baru mulai, pasti dia punya rencana. Jangan panik. Bukan pertama kalinya. Aku melihat hal seperti ini. Zenan, kamu tidak perlu khawatir. Karena dia sedang bersembunyi saat ini. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia mungkin salah satu dari orang kita. Jadi, kamu perlu memiliki penilaian yang jelas tentang staf kita dan tahu siapa yang harus dipercaya. Oke. Itu juga pemikiranku. Baiklah, Zenan, aku akan kembali ke Tiongkok secepatnya. Jangan khawatir tentang apapun. Lakukan saja pekerjaanmu. Tenang saja, Ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya padamu. Kamu punya banyak makanan. Kamu bisa berbagi camilan dengan teman serumahmu. Aku akan taruh barang beku di freezer. Aku beli banyak. Lihat kulkasmu. Tidak ada apa-apa selain cola. Aku belikanmu Yuntun. Aku juga beli Zongzi dan Huntun. Ibu beli terlalu banyak. Aku tidak butuh barang-barang itu. Kamu tidak tinggal bersama kami. Tentu saja ibu khawatir padamu. Ibu beritahu kamu. Hanya orang tuamu yang benar-benar peduli padamu di dunia ini. Apa kamu sibuk sekali bekerja di toko 4S itu? Benar sibuk segitunya? Tidak. Kalau aku pulang kerja, aku cuma masak sesuatu yang sederhana. Selain itu, setiap kali aku pulang makan, ayah lebih cerewet daripada ibu. Ibu cerewet? Dan ibu selalu ikut campur dalam hidupku. Apa kami pernah benar-benar? Asalkan kamu pulang makan malam, aku gak akan ikut campur lagi dalam hidupmu. Jadi, kapan kamu pulang makan malam bareng aku? Kalau gitu, aku pulang besok malam buat makan malam. Beneran? Hebat banget. Aku gak akan ikut campur lagi dalam hidupmu. Aku pergi dulu. Ibu, aku antar ibu keluar. Kamu mau anterin ibu? Kamu sayang banget sama ibu? Tentu dong, aku sayang ibu. Anak baik. Ingat ya, besok pulang cepetan. Ibu yang terbaik. Bener banget. Banyak banget makanannya. Ayo makan bareng. Silakan aja. Kamu bakal bantu banget kalau bisa habisin semua. Masih ada lagi di kulkas. Ibumu perhatian banget ya. Dia bahkan beliin kamu ini. Ambil aja. Gimana bisa aku ngambil? Dia beliin buat kamu. Gimana bisa aku manfaatin rasa sayangnya ke kamu? Gak apa-apa kok. Ibuku kebanyakan sayang. Bisa aku bagiin sama kamu. Hey bro. Ibumu sayang banget sama kamu. Kenapa kamu gak terima aja rasa sayangnya? Kamu gak tahu betapa beruntungnya kamu. Kamu tahu? Kamu gak ngerti. Ibuku lagi coba goyahkan tekadku. Biar aku pulang sama dia, dan biarin mereka ngontrol hidupku. Kalau kamu jadi aku, mau gak kamu terima umpan itu? Goyah. Ayo dong. Apapun yang terjadi, menurutku kamu harus pulang dan bantuin bapakmu. Pasti berat dia ngurusin perusahaan sendirian. Tapi, di sisi lain, enak juga sih kalau kamu gak pulang. Kalau enggak, di mana lagi aku bisa nikmatin makanan enak sebanyak ini? Belum lagi. Nggak ada yang mau bagi-bagi bayar sewa lagi sama aku. Pagi.
Pagi. Kau di sini. Kau lagi sarapan? Kopi, roti lapis. Kau bercanda? Ling Xiao, itu sarapanku. Kau bisa makan mie instan. Hei, Ling Xiao, teman macam apa kau? Kau kasih mie instan yang baru kau gigit? Apa? Kau pikir aku jorok? Cepat makan. Kita akan rapat sebentar lagi. Nyonya Chen, pagi. Nyonya Chen, pagi. Pagi. Nyonya Chen, selamat pagi. Pagi. Ayah, aku pulang. Kau pulang. Sini. Duduklah. Tuan Ling, minum teh. Bagaimana pekerjaanmu? Lumayan. Baik. Kau bilang, keluar rumah bisa bantu kau berkembang lebih cepat. Tapi, toko kecil seperti itu benar-benar bisa bantu kau tumbuh? Ketua, ada tamu dari perusahaan Anda. Baik, suruh dia masuk. Silakan. Ketua, Meng Tong, ada apa? Departemen pembelian ada dokumen mendesak yang perlu tanda tangan Anda. Baik, ke ruang kerjaku. Ngomong-ngomong, Ling Xiao, aku juga mau memberimu ujian. Ikut kami. Ketua, ini dokumennya. Ling Xiao, sini, duduklah. Kacamataku ketinggalan di ruang tamu. Bantu aku periksa, ada kesalahan enggak? Jadi, ada masalah enggak? Kayaknya enggak ada. Enggak ada? Kalau gitu, tanda tangan untukku. Apa? Ketua, yakin enggak mau dicek lagi? Aku percaya Ling Xiao. Dari kecil dia udah bantu aku periksa kontrak. Sini, tanda tangan. Ling, makan malam siap. Ayo makan. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih. Ayo, kita pergi makan malam. Mari makan. Kamu masak cepat sekali. Nak, ayo makan. Bu, kamu masak banyak sekali. Sini, Meng Tong, duduk. Ketua, saya harus kembali ke kantor. Saya harus mengantar dokumen mendesak. Pekerjaan tidak akan pernah selesai. Ayo, duduk dan makan malam dulu. Kamu harus makan dulu. Benar. Duduklah. Bu, makanannya kelihatan enak.
Ini, nak, makan udang. Ini kesukaanmu. Terima kasih, Bu. Meng Tong, kamu dan Ling Xiao sebaya. Dan kalian berdua punya latar belakang yang mirip. Tapi yang saya sukai darimu adalah kau mau mengasah diri di perusahaan besar setelah pulang ke Tiongkok. Itu pilihan yang sangat cerdas. Tapi Ling Xiao, saya sungguh tidak mengerti. Kenapa kau lebih suka kerja untuk orang lain daripada untuk bisnis keluarga kita? Kalau kau tidak nyaman jadi bawahan saya, tidak apa-apa. Grup kita punya banyak cabang. Kau bisa pilih yang mana saja. Saya harus angkat telepon ini. Kita lagi makan. Kenapa bicara soal itu? Halo? Oke, saya segera ke sana. Ada tugas. Kalian makan saja. Selesaikan makan malammu dulu. Nak, kau bisa pergi setelah makan. Kamu. Berdua, saya akan carinya. Meng Tong, jangan repot. Makan saja. Permisi. Lihat, dia pergi lagi. Kamu janji padaku tidak akan ikut campur urusannya lagi. Saya susah payah membujuknya pulang makan. Tapi kamu membuatnya pergi lagi. Kita bahkan tidak bisa makan bersama keluarga. Jangan bicara lagi. Makan saja. Ling Xiao. Ketua tidak bermaksud buruk. Tolong jangan salah paham. Saya tidak. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun dengannya. Jangan khawatir. Apa aku mengganggu keluargamu? Meng Tong, kamu salah paham. Aku baik-baik saja dengan semua yang dikatakan ayahku padaku. Aku tahu dia ingin mendorongku. Aku pergi karena memang ada urusan. Syukurlah kalau begitu. Aku takut tidak bisa memenuhi harapan ayah. Aku hanya berharap kamu bisa membantunya mengelola Xiongda. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakannya. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Silakan masuk. Dah. Tapi tanpa uang, bagaimana kita mempromosikan audisi terbuka? Jangan khawatir soal itu. Kita punya lebih dari 10.000 anggota. Dan akun publik kita punya lebih dari 100.000 pengikut. Selain itu, kita punya situs web resmi. Platform media kita sendiri saja sudah cukup kuat. Betul. Asal pemenangnya bisa dapat hadiah tertentu. Aku yakin kita akan menemukan orang yang kita inginkan. Mencari orang tidak sulit. Mencari orang yang tepatlah yang sulit. Kenapa begitu? Kalau pemilihan kita terlalu cepat selesai, itu tidak akan mencapai efek promosi yang kita inginkan. Menurutku kita harus buat beberapa babak. Dan buat setiap babaknya menarik. Kita perlu sertakan nilai dan karakteristik merek kita. Dan menarik mereka yang tidak terlalu kenal mobil. Tapi punya daya beli yang nyata. Bagaimana kalau permainan? Ide bagus. Ling Xiao, kita ikuti rencanamu. Oke, aku akan buat garis besarnya dulu. Kalian bantu aku tambahkan detailnya. Permisi sebentar. Akhirnya selesai juga.
Kamu sudah tidur? Belum. Besok ada audisi iklan. Kamu akan datang? Aku sutradaranya. Kalau begitu aku akan datang. Bagaimana responsnya? Luar biasa. Lebih dari 30.000 orang sudah mendaftar. Kayaknya bakal ada lagi sebelum tenggat waktu. Bagus. Bagus. Kita harus berterima kasih sama Ling Xiao atas suksesnya acara ini. Ini juga hasil kerja sama tim kita yang hebat. Keren banget, bro. Gimana kalau gini? Aku traktir kalian semua makan malam nanti. Iya. Asyik. Bagus. $616. Permisi, apa Direktur Rao ada di sini? Silakan masuk. Lihat tempat ini. Semakin tinggi, semakin bagus. Ning Sue, kami nungguin kamu. Cepetan. Tunggu. Iklan ini tentang apa? Pakaian dalam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Apa? Kamu nggak mau syuting iklan pakaian dalam? Aku kira kamu pernah ngelakuin sebelumnya. Aku agak malu. Bayangin aja kamu lagi di pantai. Teman-temanku bilang, waktu mereka syuting iklan pakaian dalam. Jangan khawatir. Aku di sini. Kamu bakal aman. Aku cuma percaya sama kamu, Direktur Rao. Ganti baju dulu. Oke, silakan ikut aku. Audisi dulu, baru langsung syuting setelahnya. Oke, cut. Pak Liu. Pak Liu, yang mana favorit Bapak? Yang ini. Aku juga. Jadi, kapan kita bisa syuting resminya? Sekarang. Sekarang? Bawa modelnya untuk ganti baju. Nona Sue, silakan lewat sini. Pak Liu, permisi. Ini kartu nama kami. Oke, semoga kita bisa kerjasama lagi ke depannya. Oke. Pak Liu, kami benar-benar gak sabar untuk kerjasama dengan Bapak. Aku rasa Bapak orang yang baik banget. Kamu manis banget. Nggak masalah. Terima kasih. Pak Liu. Sibuk ya? Pak Liu. Ruang mana?
Pak Liu, Kamu membuatku takut. aku jangan gugup. Kita pernah bertemu sebelumnya. Sebenarnya, kami sudah lama mencari model seperti kamu. Perusahaan kami akan memasuki pasar desain avant-garde. Aku ingin mengontrakmu. Gaji tahun pertama kamu adalah 3 juta. 3 juta? Ya, 3 juta. Aku ingin kamu menjadi juru bicara merek kami. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Benarkah? Ada apa? Jangan panik. Begini, kami perlu melakukan komunikasi mendalam dengan model yang kami kontrak. Apakah kamu mengerti? Benar kan? Tuan Liu. Oke, sudah bye-bye saja. Ping, kemarilah. Dia keluar. Apakah dia? Lepaskan aku. Aku sedang memberimu pelajaran. Tuan Liu. Tuan Liu. Tuan Liu. Dia adik perempuanku. Ya ampun. Adikmu sangat hebat. Jika kamu punya pertanyaan, bisakah kita syuting iklan dulu? Kalau kamu bawa adikmu lagi ke sini, sebaiknya kamu beritahu aku dulu. Tuan Liu, dia masih tidak tahu banyak hal. Saya minta maaf untuknya. Kalau ada masalah tentang modelnya, kita bisa bahas itu sendiri secara privat. Itulah kesalahanmu. Aku hanya berpikir adikmu sangat cantik menakjubkan. Aku ingin mengundangnya menjadi juru bicara merek kami. Hanya itu. Kamu bohong. Itu tidak benar. Dia ingin memanfaatkanku. Tidak, bukan seperti itu. Kenapa kamu lakukan hal seperti itu? Bukan begitu? Tuan Liu, orang seharusnya tahu malu. Jangan melakukan urusan pribadi dengan perusahaan. Berhenti. Apakah kamu bilang aku tidak tahu malu? Jangan berbohong padaku. Nama keluarga Dian dan nama keluarga Murao. Kalian bahkan tidak memiliki nama keluarga yang sama. Jangan berpikir kamu bisa menipu saya. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Sudah banyak sutradara sepertimu yang saya lihat. Pikiranmu sama saja dengan pikiranku. Berhenti berbohong, kamu salah paham. Di mana saya salah? Sebagai sutradara, saya punya garis bawah moral saya. Karena saya yang membawanya ke sini, saya harus bertanggung jawab untuknya. Ya benar, baik. Jangan berani-berani menyentuhnya. Lalu apa? Kamu mau memukul saya? Kamu pikir kamu orang tangguh, ya? Kamu tidak mengerti apa itu romansa. Kamu mau ke sini? Kalau tidak, langsung keluar saja. Kamu mau saya keluar? Bagus. Biarkan saya memberitahumu. Sungguh memalukan bisa bekerja sama dengan orang sepertimu. Ayo kita pergi. Kembali sini. Saya akan usir kamu dari industri ini. Ayo kita minum. Yang ini enak. Dan yang ini juga. Makan lagi sedikit. Kedepannya kita bisa berkumpul sekali sebulan. Semua tagihan saya yang bayar. Hari ini, saya ingin memuji salah satu rekan kita. Meskipun dia baru saja bergabung dengan perusahaan kita, dia sudah mendapatkan 2 pesanan. Dan dia adalah Ling Xiao. Bagus sekali. Bagus. Kerja bagus. Ling Xiao, apakah kamu mau mengatakan sesuatu? Menurut saya hal yang paling penting adalah fokus pada apapun yang kita lakukan. Dan mengabdikan diri sepenuh hati pada pekerjaan. Sebenarnya menurut saya hanya beruntung saja. Saya harap bisa belajar lebih banyak dari kalian semua. Ini, mari kita terus berjuang untuk perusahaan kita. Terus berjuang. Terus berjuang. Silakan, duduk. Ayo makan. Ayo. Enak sekali. Ling Xiao, coba yang ini. Bersulang untukmu. Terima kasih atas kontribusimu untuk perusahaan kita. Itu tugas saya, Ibu Chen. Mari bersulang. Terima kasih atas dukunganmu. Isi, aku nanti ambil sama kamu. Isi cangkirku. Aku benar-benar minta maaf untuk hari ini. Tidak apa-apa. Tidak, ini semua salahku.
Aku gagal melindungimu. Aku sangat bodoh sampai hal seperti itu bisa terjadi. Jangan salahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Aku tahu hal-hal seperti ini akan terjadi. Aku cuma tidak tahu itu akan terjadi padaku. Tapi, tidak apa-apa. Aku sudah belajar. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar mengesankanku. Serius. Saat kamu berbalik dan membawaku keluar dari ruangan itu, kamu terlihat sangat tampan. Kamu seperti superhero. Kamu memujiku. Memang, kamu punya keberanian untuk menghadapi sisi gelap masyarakat. Kamu adalah pahlawan. Dan saat kamu bilang, gimana kamu bilangnya tadi? Sungguh memalukan bekerja sama dengan orang sepertimu. Itu sangat keren. Kamu sangat tegas. Seperti prajurit yang bersumpah mati. Bakatmu akan sia-sia kalau kamu bukan aktris. Waktuku akan tiba. Aku hanya perlu bersabar. Aku yakin kamu akan sukses. Benarkah? Aku juga berpikir begitu.